Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT. Hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menyajikan kisah perjalanan hidup manusia, bagaimana menyambut hidayah Sang Khalik untuk menggapai ridhonya. Acara kita yakni hikmah dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa kalau hari ini di setiap acara hikmah kita akan mendapatkan satu kisah perjalanan hidup, dan kisah kehidupan ini dialami oleh seseorang yang semula mungkin belum mengerti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di sana tidak ada tuntunannya, bahkan ada larangannya. Demikian. Ada seorang yang hadir dari Pulau Borneo atau Kalimantan, tepatnya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ada Bapak Sumarno dan Ibu Rosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, bisa hadir di studio ini. Iya. Mas Rudi. Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Ya, Pak Sumarno ini namanya, dari namanya, menilik dari namanya, ini adalah nama orang Jawa. Apakah memang dulunya berasal dari Jawa? Jadi memang saya asli Jawa, karena memang saya dilahirkan di Jawa, makanya namanya masih, walaupun saya di Pontianak tapi masih pakai OO, artinya orang Jawa. Sumarno asli dari Jawa. Kalau orang Pontianak apa nama yang khas begitu? Oh, bahwa ini orang Kalimantan begitu, ada nama khasnya apa enggak? Ya, kalau pada umumnya kalau orang-orang Pontianak kan belakangnya A gitu ya. Misalnya ya, bahwa itu memperlihatkan orang Kalimantan. Misalnya Melayu. kalau orang Sumatera Barat biasanya Togar, apa Tagor, apa begini ya, itu misalnya. Kalau Ucok begitu, atau mungkin Seberang. kalau Ibu tahu mungkin itu nama Sarip itu. Oh, Sarip. Nah, ya kan itu kalau Melayu itu kan dulu di sana ada kayak Sarip itu, Saripah gitu. Seperti itu. Ya. Baik. Dan Bapak ini berarti merantau waktu itu ya? Ya, merantau. Tahun berapa, Pak? Jadi saya merantau dari Jawa ke Pontianak itu tahun 84. 84. Iya. Dalam kondisi waktu itu masih bujang. Masih bujang. Bujang. Usia berapa waktu itu? Jadi waktu itu saya baru tamat STM ya waktu itu ya. Tamat SMA kalau sekarang. Ya, sekitar pas 19-an mungkin ya. Jadi baru tamat, hijrah ke Pontianak. Iya. Waktu itu memang sudah ada saudara ada di sana, atau mungkin trans atau bagaimana? Ya, jadi begini Mas ceritanya. Jadi sebelum saya hijrah ke Pontianak, memang saya begitu tamat dari sekolah ITM itu ya, saya melihat di depan rumah saya itu kan pas kebetulan di tahun itu ada proyek Waduk Gajah Mungkur. Oh. Ya. Nah, kemudian para pekerja proyek itu kan setiap hari lewat rumah saya, kan kebetulan di depan rumah saya itu ada sungai yang mengakses ke Waduk Gajah Mungkur. Jadi setiap hari itu saya lihat personel atau petugas proyek itu kan wira-wiri pakai motor trail, kemudian pakai topi helm yang kuning itu, pakai jaket, terus celana jeans gitu dan sepatu bot. Lah di situ saya, wah mantap benar nih kalau jadi pekerja proyek itu. Jadi ada rasa keinginan, bisa enggak saya seperti itu ya nanti gitu. Nah, gitu. Nah, saya menyadari
ini tentu pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Nah, saya mencoba waktu itu matur sama orang tua setelah selesai sekolah tadi ya, kepengin kuliah ceritanya ya. Nah, tapi orang tua maklum lah ya, terus terang orang tua saya ini petani miskin, jadi saya matur, Pak, niki kula sampun rampung STM, mbok menawi mau kepengin kuliah, terus pundi lah, bapak saya itu lah nek kowe arep kuliah ya silakan le, wong bapak ki duwe negara sawah, ya engko didol wae. Lah disitulah saya langsung waduh lah nek sawah didol terus adik-adik mangan apa masih pada sekolah gitu ya benar. Jadi ya udah kalau gitu saya pengen ada keinginan merantau tadi ini saya berpikir mungkin kalau di tanah rantau nanti saya bisa melanjutkan pendidikan saya seterusnya ngatan. Jadi kalau di kampung halaman mungkin ya saya pikir sudah cukup lah sampai STM sehingga tahun 84 niku kebetulan tadi saudara saya kan sepupu itu kan sudah berdomisili di Pontianak sudah lama di konsultan. Jadi saya kirim surat karena saat itu nih kan komunikasi bisanya lewat surat, pos kilat, pos biasanya itu Jadi saya kirim surat ke emas saya yang di Pontianak, barangkali nanti ada lowongan pekerjaan, tolong kabari ke saya. Selang berapa minggu gitu, terus dibalas, intinya dibalas bahwa di Pontianak itu ada pembukaan di kantor dinas PU, PUPR yang sekarang nih. Nah, kalau memang kowe minat, ada yang kowe buat lamaran surat dari Jawa, nanti saya masukkan, dikirim kirim. Ya udah langsung saya kirim suratnya itu, lamaran itu dikasih contoh lah. Maklum lah kita baru tamat, ini kan belum tahu pengalaman. Nah, terus intinya surat sudah sampai, sudah dimasukkan di PU, terus selang seminggu ada jadwal untuk tes seleksi. Nah, kemudian saya dikabari lagi lewat pos kilat begitu. Intinya saya harus segera nyusul ke Pontianak mengikuti seleksi tes ini. Oh, berarti kakaknya sebelumnya memang sudah merantau di sana? Sudah. Di konsultan sepupu abang sepupu Baik, dan akhirnya bisa diterima di sana. Kemudian bagaimana kisahnya menikah dengan ibu? Waktu itu tahun berapa menikah? 91. 90 maaf. Tahun 90. Waktu itu ketemunya di mana ibu? Kan bapak datang dari Jawa. Tinggal di rumah keluarga yang sepupuan itu. Nah, saya tinggal satu komplek. Oh, tetangga. Saya ikut bibi saya. Mana bapak ikut sepupu. Jadi tetanggaan. Saya masuk baru SMA. Baru SMA dia udah kerja. Dari Pulau Jawa sini udah ngelamar kerja di PU itu. Saya masuk SMA kelas 1. Nah, jadi tetangga gitu, tapi enggak pernah ketemu karena bapak begitu diterima di PU, enggak pernah di Pontianaknya, keluar kota. Jadi saya biasa sekolah biasa, sekolah sampailah 3 tahun sampai itu. Cuman kalau pulang sebulan sekali sering lihat gitu karena tetanggaan, sering lihat aja gitu, tapi enggak pernah komunikasi, enggak kenal gitu. Memang jodoh kali. Jodoh kali. Setelah jadi cuma ngelirik. Setelah kita tamat SMA, saya mau kuliah, dia bilang udah, dia bilang kenalan gitu lah, satu kan karena deketan rumah gitu, ini gimana ya udahlah kalau memang jodoh ya udah gitu. Orang tua memang juga mengizinkan. Orang tua mengizinkan, tapi orang tua jauh, enggak di kasarnya ikut bibi di situ. Oh begitu. Orang tua saya di bandara, dekat bandara, sama masih nyebrang lagi, dibawalah ke sana, dikenalkan sama orang tua. Ya orang tua ya kalau memang jodoh monggo. Orang tua asli sana atau memang juga Mbah saya Kebumen. Oh begitu. Orang tua saya udah lahir bandara di daerah bandara, udah lahir situ. Sungai Durian. Namanya Sungai Durian, sekarang Supadio, Bandara Supadio. Baik. Kemudian perjalanan kehidupan
kerja di PUPR ya, PUPR, PPU atau PUPR waktu itu di PUI itu ya Mas. Terus kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan waktu itu memang sudah menjadi satu kebiasaan yang dilakukan. Dalam artian sholat itu memang juga tidak pernah ketinggalan begitu Pak Marno. Ya, baik. Jadi kalau soal sholat, walaupun saya banyak di proyek itu memang alhamdulillah tidak pernah ketinggalan. Ya. Tapi kalau yang pengajian ya seperti biasa pada umumnya. Misalnya pas saya kan sering di proyek ya, di proyek. Jadi proyek jauh di luar kota, ya jauh. Jadi perjalanan itu mungkin ya sekitar ya 400-an kilo, jadi jauh memang. Jadi itu pun pulangnya kadang-kadang bulanan baru pulang, sebulan baru pulang, karena kita harus tanggung jawab di situ. Gitu. Jadi kembali masalah kalau keagamaan, kalau sholat insya Allah memang tidak pernah tinggal. Tapi kalau pengajian terus terang ya kalau pas pulang ke Pontianak itu ya kalau misalnya ada pengajian di masjid gitu ya, kita ikut. Ya. Nah waktu itu ya memang kita belum belum kenal pengajian di MTA terus terang. Jadi masih pada umumnya gitulah. Dan waktu itu mengenal MTA sendiri bagaimana kisahnya? Nah jadi begini ya, jadi kembali. Jadi di proyeknya kan saya diamanai kalau sekarang, kalau udah zaman dulu macam Pimpro gitu ya, yang mengelola kegiatan proyek. Saya banyak di jembatan, jembatan. Kemudian selain kita mengelola pekerjaan fisik di lapangan, kan juga administrasi. Ya, administrasi itu kan menyangkut proses pelelangan, buat spek dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu saya mungkin terlalu kegiatan itu memang harus on time, jadwalnya harus tepat waktu, sehingga saya sering kerja tuh overload ya, sering lembur. Saya panas setiap lembur itu pulangnya paling cepat. Kita ini kan jam kerja sebenarnya jam 3 sore ya, dari pagi jam 7 sampai jam 3. Tapi karena banyak kegiatan kerjaan yang belum selesai kita lemburkan. Lah pulangnya kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2, bahkan sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Jadi itu saya alami itu memang jadi overload, jadi mungkin kecapean. Sampai berapa kali lembur begitu, barulah Allah memberi teguran barangkali Mas ya, ditegur Allah sehingga saya diuji sakit apa? Sakit, tensi saya tinggi, jadi akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Jadi saya selama dirawat di rumah sakit kurang lebih 19 hari, ya. Setelah langsung 19 hari di rumah sakit pulang ke rumah, kondisi kan masih lemah ya, masih lemah, sehingga ya tiap hari kegiatannya cuma nonton TV ya, nonton TV. Nah, kita lihat nonton TV itu acaranya cuma gitu-gitu aja, jadi lama-lama tuh bosan. Yeah. Akhirnya saya teringat, jadi waktu itu saya punya radio yang sudah lama ya. Lah, zaman waktu itu radio ini kan kita beli itu hanya untuk mendengarkan azan maghrib pada bulan Ramadan. Jadi dulu itu terus terang beli radionya hanya untuk itu saja ya. Jadi saya kepingin, barangkali radio masih coba dicari radio kita itu di mana, di belakang bibit. Sehingga dicari sama ibu, ketemu radio itu. Itu tahun 2014. Ada betul tahun 2014. Jadi radio intinya masih bunyi dicoba dites, rupanya masih ya. Nah intinya jadi radio kita putar ya, karena terus terang saya juga suka lagu-lagu Jawa, lagu campur sari gitu kan. Jadi setiap hari putar-putar ini lagi terus akhirnya nyantol pengajian MTA ya, waktu itu masih almarhum Ustadz Sukino ya. Nah, begitu kami mutar channel MTA Radio Persada ya, waktu itu yang di relay oleh Karisma waktu itu di Pontianak.
Jadi saya dengarkan, saya bilang sama ibu nih, bagus pengajian, bagus kan. Saya panggil, bilang lagi masak di dapur, Mi kesini dong. Ini ada pengajian bagus, datang. Coba sekali datang ngomongnya, ini bukan pengajian, ini ceramah katanya. Mbak, ini bagus, ini pengajian, saya bilang kan. Ceramah. Ini ceramah. Apa itu yang membedakan maksud ibu? Kalau ceramah bagaimana, kalau pengajian bagaimana? Kan gini, yang saya dengar dari awal begitu di setel kan ceramah jelaskan tentang Al-Quran kan gini-gini kan. Yang saya tahu ceramah. Kalau pengajian ini seperti apa menurut Kalau ngaji baca Al-Quran, pikirnya begitu. gitu. Kan? Jadi pengertian saya itu ceramah. Jadi balik lagi, dipanggil lagi, diputar lagi, balik ke situ lagi. Itu pas di setel itu tentang itu tadi, tentang apa tuh yang tuh loh. Perkembangan yang itu. Oh, yang jadi gini. Jadi sebelum kita kajian kan biasa ada iklan. Iklan yang nebus kembar maya yang setelah nebus kembar maya itu kan guang tebok di perapatan gitu kan. Ganggu orang lalu lintas itu. Kan ganggu. Ini perbuatan syirik, ini ganggu orang nih. Jadi disitulah saya kena terus terang ya. Wah, ini sih mukul saya nih. Karena di situ kan saya pelaku. Jadi sebelum saya dengar itu kan saya memang pelaku nebus kembar mayang. Jadi pas mendengarkan di iklan itu saya langsung kena. Wah, ini nampaknya mukul saya harus berhenti. Kenapa langsung berhenti? Bukannya biasanya ketika melakukan kegiatan itu Bapak mendapatkan imbalan? Iya. Kalau terus terang kalau di acara itu memang nggak ada imbalannya. Karena hanya senang-senang saja. Oh gitu. Jadi saya merasakan begini ya. Membantu. Jadi pada saat acara itu, karena saya menjadi peran utama, saya merasa bangga. Jadi pada acara kalau tamunya banyak gitu, saya tuh merasakan kebanggaan di situ. Makanya walaupun tidak dibayar, saya enjoy saja, senang itu. Saya pikir wah ini orang jadi terkenal gitu lah. Karena jadi mikirnya pusat begitu. Perhatian. Jadi pusat perhatian betul gitu. Jadi tanpa dibayar ya udah saya jalani gitu. Tapi begitu dengar iklan yang nebus kembar mayang itu dosa syirik yang tidak dihapus dosanya. Di situ saya kena. Itu berapa kali atau sekali itu langsung berhenti atau mungkin beberapa kali menyimak dulu baru berhenti? Saya lupa sampai berapa kali ya. Begitu dengar itu intinya saya udah langsung saya berhenti. Saya tidak mau lagi karena saya takut dosa besar. Itu dosa yang tidak diampuni. Biar dosa sebesar apapun diampuni ya, kecuali dosa syirik. Saya mikirnya ke situ. Ini kalau saya teruskan mungkin saya masuk neraka. Mumpung ini masih ada sisa hidup, maka saya berhenti. Saya bertobat, gitu intinya begitu. Ya, baik. Waktu itu Ibu apakah merasa itu nggak apa-apa, Pak, apa sempat begitu atau bagaimana Bu? Ya terserah Bapak saja, bagaimana Bu? Kan setelah Bapak dengar kan cerita, ada yang saya lakukan selama ini dosa besar, tidak ada tuntunannya. Saya diam aja, karena saya kan kalau Bapak melakukan itu saya tidak pernah tahu. Oh, nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Maksudnya gini, karena itu kan acaranya malam. Acaranya malam, saya tidak pernah ikut. Jadi Ibu kan di rumah gitu ya. Anak-anak kan masih kecil kan, jadi kalau Bapak pergi saya tidak pernah tahu. Cuma begitu dengar pengajian kan, itu kan pagi, jam 6 pagi kan itu ceramahnya itu, maksud pengajian itu ceramah pagi, siang ada lagi jam 2, putar lagi, itu lagi. Ada Pak Ustadz lagi ceramah tuh, ngaji lagi. Nanti malam diputar lagi itu lagi, kan diulang 3 kali. Berulang-ulang, jadi mendengarkan terus sampai berhari-hari putar. Penasaran. Makin hari kan temanya ganti terus Ustadz. Jadi udah berapa bulan gitu ya, berapa bulan kan sampai berbulan-bulan dengarin. Ada yang kawan kantor itu kan, dia kan udah siaran di radio. Kan kantor itu dia pengurus. Dikirimin salam, biar ngena katanya gitu. Jadi salam akhirnya. Tapi kondisi Bapak waktu itu masih lemah karena tuh kalau baru pulang dari rumah sakit. Jadi bilang, coba kamu itu pergi ke pengajian. Di mana? Dicari katanya. Saya jadi cari.
Makanya nyari dekat kan, dekat rumah, enggak ke jauh. Hanya paling 500 kilo gitu lah. Tahu dekat dari mana? Dari mana? Dari jalan, dari sebutan jalan. Di Pontianak di jalan ini. Dulu MTA pertama kali di Pontianak itu kan nyewa di Jalan Jawa. Oh berarti MTA sendiri sudah diketahui ya? Sebelumnya sudah mengetahui ada MTA, pengajian MTA, meskipun waktu itu tidak begitu memperhatikan begitu ya? Iya ya. Sudah tahu. Memperhatikan dari Jawa sering kan di sini di Jawa ini kan di Sukoharjo kan ada pelang-pelang MTA. Tapi enggak ngeh. Maksudnya begitu. Tempat keluarga, ada keluarga ngaji di sana, ada sepupunya ngaji di situ, ada pelang perwakilan apa cabang di Terminal Sukoharjo kiri. Jadi sering lihat NTA gitu. Tapi cuma baca doang, apa sih MTK? Enggak paham. Tapi abis itu enggak pernah tanya. Enggak pernah nanya, cuman tadi juga tidak begitu ngeh juga itu waktu mendengarkan radio itu, ini radio MTA ya, waktu itu Persada ya, mungkin disampaikan Persada, tapi itu pengajian dari MTA tahu sebenarnya. Sudah tahu. Tahunya pada saat itu. Tahunya pada saat itu. Terus kemudian loh, ini bukannya MTA yang sering kita lewat di jalan-jalan itu radionya? Nyambung gitu ya. Terus akhirnya dicari begitu. Jadi saya disuruh nyari, suruh bapak bilang coba cari di mana alamatnya, tempat pengajian gitu. Ini di mana? Kan ada pelang. Sekali saya masuk Urai Bawadi, pagi-pagi hari Sabtu pagi saya belanja, saya jualan. Saya cari sampai Urai Bawadi saya kiri, ada pelang MTA. Saya masuk, banyak bapak-bapak lagi kerja karena Sabtu, pas hari Sabtu kok ramai bapak. Ini apa kok kayak gini? Jadi saya tidak masuk, lewat doang langsung pulang saya belanja. Ya baik. Baik, Ibu. Sebelum diteruskan itu, nanti kita akan lanjutkan bincang kita, namun kita harus ikuti jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, mulai kita dapat benang merahnya bagaimana Bapak ini mulai mengenal Majelis Tafsir Al-Quran. Dan pemirsa, kita akan bergabung lagi atau bersama lagi dengan Hikmah, namun setelah ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Hikmah pagi hari ini. Dan kita masih menelisik bagaimana kisah beliau, Pak Sumarno dan Ibu Rasiah. Ibu Rasiah ini adalah istri beliau. Dan tadi juga disebutkan bahwa Pak Sumarno ini merasa terketuk, tidak terketuk ya, tapi terpukul. Begitu atas penyampaian yang ada di radio. Waktu itu di radio menyampaikan tentang ILM ya, iklan layanan masyarakat, yang di sana menyampaikan bahwa ada orang yang sembarangan membuang sampah di tengah jalan karena biasanya orang yang punya gawe, mantu atau pengantin begitu, gedebok kembar mayangnya itu dibuang di perempatan atau tempat-tempat strategis begitu. Tapi itu satu, justru mengganggu orang yang berjalan di sana. Kemudian hal tersebut ada keyakinan bahwa ketika membuang gedebok kembar mayang tadi, ada keyakinan bahwa akan mendapatkan satu keselamatan untuk pengantin dan sebagainya. Dan itu ketika mendengar radio seperti itu, beliau merasa terusik hatinya, sehingga beberapa kali menyimak ILM itu akhirnya memutuskan bahwa berhenti untuk melakukan kegiatan menembus kembar mayang waktu itu. Begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya. Dan kemudian tadi sampaikan bahwa
mulai mencari mencari kajian ya, dan akhirnya ketemu waktu itu sedang ada yang piket kerja bakti ya. Kerja bakti. Bisa dilanjutkan silakan. Setelah piket kerja bakti kan pagi, saya pulang ke rumah, saya ceritakan sama suami, saya udah ketemu MTA, itu pengajian itu udah ketemu di Dandang Setia, bukan ya, Urai Bawadi, di Jalan Urai Bawadi. Terus jadi sepanjang itu kan sore pengajiannya, saya tahu dengar Sabtu sore. Jadi dari siang sampai sore saya pikirin saya udah gaduh, macam mana nanti gimana caranya saya ke sana. Kan belum pernah, baru mau nih. Tadi bapak ngotot suruh pergi. Pokoknya kamu harus pergi. Kepengen tahu karena kondisi bapak tidak bisa. Ibu harus pergi biar tahu. Setelah nanti kalau udah tahu biar sama saya. Nanti saya kepengen gitu. Jadi itu jauh antara rumah dengan enggak jauh. Berapa kilo? Kira-kira 1 kilo. Oh, dekat sekali. Dekat sekali itulah makanya ya. Jadi saya bingungnya gini. Gimana cara ngomongnya, belum pernah kan. Maksudnya ngomong apa? Sampai sana gitu. Oh, iya. Gimana cara komunikasi, saya siapa, kan belum pernah ya. Bingung saya, tapi saya enggak bisa ini. Cuma pikiran saya itu, nanti gimana, saya bawa ponakan saya kecil-kecil tuh. Ponakan saya masih SMP, saya bawa. Yuk ikut Umi, kemana? Ngaji di mana? Sana, yuk bawa saya bawa. Sampai sana saya disambut dengan Pak Soekartono, istrinya bagian wanita yang penyambutan itu. Sudah kenal waktu itu? Belum. Kalau ada yang kenal saya mungkin hubungi dulu. Nggak ada yang kenal. Saya kenal, saya disuruh absen, nama saya disuruh ini, saya duduk. Duduk waktu itu yang ngisi Ustadz Nasir. Jadi saya ditanya, sekarang baca Al-Quran, buka Al-Quran, gini-gini. Terus ini ada yang nanya saya, ibu orang baru? Iya. Dari mana? Sini, depan pasar Kemuning. Oh, dekat rumah saya. Itu Bu Suriem. Bu Suriem itu dekat rumah juga ternyata. Jauh. Sekali satu lagi, nanya lagi sini, kenal. Dekat komplek rumah saya yang di area Kalidampak, namanya Bu Retno. Loh, kamu ngapain ke sini? Sesat, saya bilang gitu. Apa maksudnya ibu bilang sesat? Karena saya sesat jadi ke sini, saya bilang gitu. Tersesat begitu maksudnya? Makanya saya kemarin sesat, saya lari ke sini biar saya tidak sesat, maksud saya gitu. Karena selama ini saya sesat. Oh gitu. Saya sesat jadi ke sini. Oh, dia bilang, loh kak, Mbak di sini udah lama saya di sini. Oh ya, ketemu sama kawan-kawan kiri. Akhirnya tidak lama lagi itu pindah gedung. Kamu tuh persemian. Itu sudah bersama Bapak belum waktu itu datangnya? Bapak udah. Bapak, ya waktu tadi diceritakan dulu waktu sendiri bersama. Setelah sendiri itu berapa bulan Bapak dibawa antar sama anaknya laki-laki. Karena saking penasaran kondisi masih lama. Waktu itu yang disampaikan ke Bapak terkait dengan pengalaman ini Ibu, itu apa ke Bapak? Pengalamannya gini, kan udah paham ngajinya begini-begini, bawa Al-Quran, ada catatan, saya bilang gitu kan. Terus nanti Ustadz jelaskan, kita suruh buka Al-Quran. Dan ketemu siapa-siapa tadi, apa respon dari Bapak? Ya, Bapak sekali bilang ketemu Pak suaminya Bu Retno, ketemu. Oh iya, ngaji di sana iya. Terus ya kepengen datang katanya. Nanti minta antar anak, dia bilang. Antar anak laki-laki kan baru selesai kuliah dari sini. Hari minta antar, Bapak diantar sama anak, saya naik motor sendiri. Karena mungkin ya biar anak tahu gitu. Jadi minta antar Bapak ngaji lah. Lama-lama kan badannya sehat Bapak tuh. Pindah itu enggak lama, berapa bulan ngaji. Sampai 2015 kan peresmian. Ya, pengalaman Bapak waktu pertama kali datang bagaimana waktu itu? Jadi setelah Ibu pulang, cerita yang disampaikan tadi, memang dari awal saya kepingin mau ikut ngaji, makanya saya suruh survei dulu ya. Nah, kemudian saya diantarkan anak pas kajian gelombang gelombang. Saya masuk ke sana. Rupanya alhamdulillah di dalam itu banyak teman-teman yang ini di situ. Iya. Termasuk itu. Dan waktu itu dalam pikiran Bapak track record dari orang-orang yang Bapak kenal itu seperti apa waktu itu? Apakah orang, ini aku nggak cocok ini sama orang ini, misalnya seperti itu. Mohon maaf saya kalau misalnya seperti itu. Kebetulan teman-teman yang di dalam itu kan kawan kerja di PU juga. Oh, sudah ada berarti di kantor. Terus ada si namanya Pak Iskandar juga tuh yang
membawa saya ke situ, memperkenalkan ke Ustadz Nasir waktu itu. Jadi di situ saya makin, berarti banyak kawan rupanya di pengajian ini gitu ya. Yang satu komplek. Ya alhamdulillah. Ya memang awalnya sih ya, wah piye caranya seperti Ibu saya ceritakan tadi. Tapi begitu masuk lingkungan, rupanya banyak kawan. Barulah merasakan makin kuat. Makin kuat saya itu. Ya. Dalam perjalanannya pasti ada Bapak mengenal teman-teman baru begitu. Sementara dengan kondisi Bapak meninggalkan kegiatan sebelumnya yang tadi nebus kembar mayang itu ternyata ada komunitasnya begitu ada komunitasnya. Dan Bapak sudah berhenti untuk melakukan hal itu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, waktu itu sempatkah ada yang bertanya atau bebaslah biar saja misalnya seperti itu? Ya, jadi gini. Jadi kebetulan waktu itu pas mau membentuk pengurus baru ya, pengurus baru PJKB. Jadi itu Paguyuban Jawa Kalimantan Barat. Jadi tingkatnya provinsi. Jadi waktu itu ketuanya Pak Haji Satimo, sekarang sudah almarhum, dia datang ke rumah menyampaikan bahwa manggil saya kan Om, kita kayaknya segera membentuk pengurus baru untuk PJKB ini. Jadi saya mohon Pak Marno bersedia untuk menjadi pengurus. Terus di situ kesempatan saya sampaikan, nggih Pak, insya Allah saya mendukung. Cuma begini Pak, ini kebetulan saya kan sudah ngaji di MTA gitu ya. Itu disampaikan juga langsung. Saya sampaikan. Jadi setelah saya mengaji di tempat pengajian yang baru ini, sepertinya saya ikut boleh di dalam pengurusan, tapi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengandung kemusyrikan, saya tidak ikut. Nah, jadi alhamdulillah, jadi Pak Haji Satimo menjawab, nah justru itu Om, jenengan saya ikutkan di sini sekalian ngawasi kawan-kawan yang sekiranya yang nyimpang-nyimpang dari kegiatan itu, yang nyimpang dari kemusyrikan segala macam itu, sampean sing jewer, sing mengingatkan. Oke, kalau memang seperti itu saya siap. Ya, tapi kembali lagi kalau ada kegiatan ini saya tidak ikut. Pokoknya jenengan sing ngawasi kawan-kawan sing melakukan kegiatan yang mengandung kemusyrikan, sampean mengingatkan. Jadi gitu. Oke, kalau gitu saya siap. Nah, kebetulan juga pada saat dia menyampaikan untuk merekrut saya di kepengurusan, dia menyampaikan juga gini, wah ini sebenarnya ada job besar. Maksudnya, jadi kami ini kan udah satu tim, itu ada pejabat di Sungai Ambawang gitu ya, itu mantu, itu minta dari semua kegiatan mulai dari siraman segala macam itu dilaksanakan, adat Jawa di sana itu lengkap dilaksanakan. Nah kami kan punya tim lengkap, tim Pak. Nah, dia nyampaikan, nanti tanggal sekian kita ada job di Sungai Bawang. Nah, jadi kita nanti ke sana. Nah, disitulah saya kesempatan. Nggih Pak, nenun sewu, kadang sekarang kita selain tadi cerita yang masalah pengurusan tadi. Gandeng saat ini saya sudah ngaji itu semua tidak ada tuntunannya, jadi mohon maaf, jadi saya tidak bisa ikut kegiatan yang itu, yang job itu. Saya bilang, kaget nih ketuanya. Loh, lah mungkin pripun gudang nunggu nek jenengan mboten derek. Walah, nggih Bapak kan sakit cari ganti yang lain, tapi terus terang saya tidak bisa lagi ngikuti ya, bilang saya sudah bertobat, saya bilang gitu. Ya akhirnya mungkin cari pengganti yang baru gitu. Nah, dari situlah kesempatan saya juga menyampaikan kepada ke ketuanya Pak Haji Satimo ini gitu. Nah, jadi, yang bilang gotang itu Pak Haji Satimo? Iya, gotang karena kurang. Saya tidak ikut, jadi gotang. Iya. Katanya tadi kalau ada apa-apa suruh meluruskan. Meluruskan. Ya itu tadi dia meluruskan di situ. Jadi udah cari.
Tapi untuk nyampaikan ke karena emang kawan-kawan ini karena belum ngaji emang susah. Jadi kita mau meluruskan pun mungkin agak-agak susah gitu ya. Ya. Dan sekarang kalau terkait dengan kegiatan itu, Bapak pasti sudah tidak dimintai pertimbangan lagi kalau begitu. Iya, tidak lagi. Ya. Baik, kemudian itu tahun keberapa Bapak sudah ada di Majelis Tafsir Al-Quran? Jadi sekitar tahun 2015. Oh, berarti tahun-tahun pertama sudah seperti itu? 2015 itu mengenal itu lah. Mengenal ya. Sebelumnya berarti kan? Mengenalnya kan mengenal radio kan 2014 pertengahan sampai itu. Terus ngaji mulai 2015. Ya. Dan kemudian untuk berikutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Majelis Tafsir Al-Quran, Bapak mengikuti kegiatan apa saja? Karena Bapak sudah pensiun tahun berapa? Kalau pensiun baru awal tahun kemarin, 2023 ini di bulan Februari kemarin. Oh, berarti waktu kegiatan ngaji itu Bapak waktu itu masih dinas ya? Iya, masih dinas. Masih berdinas di PUPR. Dan kemudian dari perjalanan mengaji yang sejak 2015 sampai sekarang, itu pernik-pernik apa yang Bapak alami atau jalani bersama Ibu waktu itu? Ya, mungkin nanti disambung Ibu. Ini kalau di kedinasan, karena saya diamanah untuk mengelola proyek ya, saya lihat setelah saya ngaji ini ada banyak hal-hal yang kayaknya tidak sesuai dengan yang kita kaji ya biasanya. Ya. Banyak abu-abu gitu ya. Marak dan ya. Ya seperti itulah alam proyek kayak gitu. Nah. Jadi saya bergejolak di hati saya karena waktu itu saya diamanah untuk megang proyek, akhirnya saya harus mengambil sikap. Saya harus berhenti dari saya megang proyek. Nah, saya berunding sama anak-anak sama istri. Ini kelihatannya Bapak ini udah makin tua, harus udah banyak ibadah, jadi kayaknya mau mengundurkan diri dari kegiatan proyek. Nah, ya biasa ya, karena waktu itu anak-anak saya kan masih kuliah. Jadi nanti kalau Bapak berhenti tidak megang proyek, nanti si Anu kan masih kuliah gimana? Saya mikir, insya Allah ada, pasti Allah. Selain itu juga kan kita ada aset tanah, ya udah nanti tanah sana itu dicadangkan, dijual untuk biaya. Insya Allah ada. Jadi akhirnya saya di tahun 2016 itu setelah kami sudah berundingan keluarga, sepakat ya udah. Kebetulan anak saya juga melihat kita udah makin tua, akhirnya memberanikan diri, udah saya mundur, saya matur sama pimpinan, jadi bahwa saya tidak lagi mau megang proyek, jadi saya menjadi staf sajalah. Gitu. Loh, nanti gimana Pak Mano? Kalau Bapak keluar berhenti nanti saya neruskan siapa? Saya pikir semua ada ya. Di bawah kita kan kita perlu regenerasi ya. Kalau dikasih kepercayaan, saya yakin pasti bisa. Jadi saya mohon maaf, saya izin mengundurkan diri. Di staf saja. Akhirnya diizinkan. Alhamdulillah diizinkan. Ya, itu salah satunya ya. Kemudian karena kita memahami juga ketika kita mengaji yang dulunya kita sudah biasa sih kalau ketemu banyak rekan, apalagi teman kerja begitu, karena belum ngaji mungkin bisa jadi salaman itu adalah hal yang biasa. Begitu. Betul. Bagaimana dengan Bapak ketika bertemu dengan lain jenis dan bukan mahram waktu itu? Jadi memang itu suatu kebiasaan yang susah ditinggalkan ya waktu itu ya. Karena ada Ustadz sudah menyampaikan bahwa kalau kita salaman dengan salin mahram itu kan
yang terngiang-ngiang itu nanti akan dicucuk tusuk jarum besi. Itu lebih enak katanya. Lah di situ terus terang itu yang tertanam di dalam hati kami. Jadi kalau mau salaman ya udah, tidak berani kita. Ya memang itu ada respon dari yang di sana, kok nyeleneh saiki gitu. Ya, bahkan pernah ya, saya kan sering disuruh menjadi among tamu gitu ya di dalam acara-acara pernikahan, resepsi, kan nyambut tamu. Kalau nyambut tamu kan semua disalami, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi suatu ketika karena kita setelah ngaji kan gini ya salamnya gini. Nah, ini malah dibilang katanya kalau memang tidak mau nyambut tamu, tidak mau salam, tidak usah nyambut tamu. Dia bilang kalau saya disalami sama seorang kakek-kakek ya udah tua tapi jadi disalami saya gini kan dia kan biasanya kalau nyambut tamu kan antara laki dan perempuan beda arah. Kok dia lari ke sini ke tempat perempuan mau nyalami saya gini. Saya bilang kalau ndak mau salaman ndak usah nyambut tamu. Dia bilang gitu. Iya. Bilang gitu. Loh itu memang enggak saya kan bukan makrom sama bapak, sama mbak. Jadi saya enggak salaman, saya bilang gitu. Karena saya sudah ngamalkan ngaji saya, bilang gitu. Banyak sih namanya di masjid terutama lingkungan rumah, lingkungan itu keluarga, wis banyak macam-macam. Yang gini, yang begini, yang katanya saya sirik, saya sesat. Di masjid saya dibilang sesat. Jadi begini nanti disambungnya. Jadi di masjid itu kebetulan saya kan juga pengurus ya, pengurus masjid. Yang namanya di masjid umum kan kegiatan yang sana sini makan malam, selamatan, terus kan kita ngikuti terus. Yang meninggal. Ya karena mungkin saat ini mungkin beliau-beliau belum mengetahui. Betul. Nah begitu kami tidak ikut lagi ya, rupanya di kalangan jamaah masjid itu mereka kan saling ngomong mungkin ya bisik-bisik atau gimana ya. Jadi suatu ketika sama sama kawan tuh ya tetangga tuh yang nyampaikan tuh katanya jadi sampai didoakan ya ibu yang cerita katanya biar enggak sesat katanya. Kita doakan Ibu Marno sama kawan kayaknya doakan dia supaya dia tidak sesat supaya kembali jalan yang lurus kembali ke masjid. Jadi kami dianggap doakannya di mana? Di masjid. Di dalam masjid. Pas saya enggak ada datang. Pak Marno juga nggak datang. Pas nggak datang. Nggak datang ya. Cuma kita tadi ada tetangga itu nyampaikan. Begitu. Bahwa tadi malam. Kalau bisa dikatakan tenaga yang menyampaikan itu tenaga yang pro atau tidak? Ya dia enggak pro ke saya, enggak pro juga ini dia. Begitu hanya mengetahui kabar yang terjadi seperti itu. Ya dia ikut mendoakan juga. Ya. Karena tetangga dia menyampaikan. Tadi ibu itu mbak didoakin di masjid katanya selama ini jadi sesat. Berarti alhamdulillah doa itu terkabul ya. Menjadi orang yang lurus jalannya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu juga akan memberikan satu jalan nantinya ketika kita semuanya mampu untuk menguatkan atau meneguhkan jalan yang kita jalani ini melalui Quran dan Sunnah, maka insya Allah juga akan berimbas insya Allah kepada teman-teman atau kawan-kawan kita yang ada di kanan kiri selama mereka dengan bening hati mau menerima apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Pak Marno dan Ibu atas kehadirannya. Kebetulan pas jalan ke Solo kemudian mampir di studio MTA TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk teguh ketika ada ujian-ujian keduniawian ini. Dan kita mampu untuk bisa mengamalkan Quran Sunnah ini. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.